Ya saya pikir Singkawang ya dari dulu ya kita dari dulu kerusuhan 97 ya etnis Madura, Melayu dan sebagainya dan sebagainya. Singkawang paling aman, mereka pasti masuknya ke kota Singkawang. Nah, dan saya dari visi misi saya adalah Singkawang hebat ya dengan hanya adalah harmonis antar etnis, suku dan agama. Maka itu yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat di setiap kali ada pertemuan, di setiap kali ada kegiatan kita selalu sampaikan bahwa harmonis, toleransi itu adalah kunci utama untuk kemajuan suatu daerah. Kenapa? Orang dengan kata toleran, orang akan berani berinvestasi. Kenapa? Aman. Kalau sudah namanya tidak toleran, berarti banyak terjadi kerusuhan dan sebagainya itu dan tidak aman. Kalau orang tidak aman, siapa sih mau investasi di kota kita? Nah, itu yang tiap hari kita sampaikan. Dan waktu saya terpilih itu pas dekat ya Idul Fitri, maka kita bikin ada Ramadan Fair yang dulunya sebelumnya belum pernah ada. Yang ada cuma Cap Gome, hias kota yang saat ini bisa lihat ya, internet Cap Gome. Kemudian kita ada Ramadan Fair, Pasar Juanda, jadi kita mulai tahun pertama. Kemudian di bulan Desember kita ada namanya Singkawang Christmas Day, kita hias ya untuk Natal dan Tahun Baru. Jadi kita ingin menunjukkan kepada semua bahwa kita mengatakan toleransi itu bukan hanya dalam perkataan tapi langsung di actionnya. Nah, di mana kita melibatkan semua paguyuban yang ada di Kota Singkawang dan 17. Jadi contoh ya, kita acara Imlek Cap Gome biasa 15 hari. Tiap malam itu seni budaya itu tampil ya. Nah, kemudian adalah di dalam ekonomi, politik, sosial, semua suku agama ada di dalamnya, termasuklah di dalam pemerintahan Kota Singkawang. Nah, itu yang ingin kita buktikan dan kita sampaikan dan kita mengajak anak muda untuk bekerja bersama. Misalnya kalau Natal ya, di dalam panitia itu juga berbagai suku dan agama, Imlek dan Cap Gome, begitu juga Idul Fitri. Jadi itu yang kita tanamkan terus ya, sehingga mereka tidak ada lagi saling curiga. Kalau sudah saling curiga, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik? Kita justru ingin masing-masing menonjolkan apa yang bisa dilakukan, sehingga dikemas dengan baik dan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang bisa masuk ke Kota Singkawang. Karena Singkawang adalah miniaturnya Indonesia, berbagai suku dan agama ada. Maka ini saya upayakan ya bisa sebisa mungkin nantinya bisa menampilkan, bisa jadi agenda wisata tahunan. Tiap bulan ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan dan itu melibatkan semua suku dan agama. Bu, mendapat predikat kota tertoleran ini kan bukan pertama kali ya. Kemudian upaya-upaya yang mencoba untuk memecah belah terutama masyarakat Singkawang itu juga pernah kita dengar nyaris terjadi. Nah, mungkin Ibu punya resep khusus, Bu, sehingga itu semua bisa tercegah dan Singkawang kembali menjadi kota tertoleran. Ya, sekarang tahun ini kan kita tertoleran kedua ya. Justru kemarin banyak yang kunjungan ke sini, studi banding ke sini. Jadi kita mungkin yang tadi saya sampaikan adalah satu, aktifkan KUB, ya, kemudian kita tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian Forkopimda. Kita ada namanya Coffee Morning. Jadi kita di situ juga bisa saling membahas ya apa yang menjadi permasalahan, riak-riak apa sebelum besar ya. Kemudian saya misalnya Jumat, Sabtu, Minggu kalau tidak ada kegiatan yang resmi banget itu saya langsung turun ke lapangan, jadi pakai sepeda kita pergi sehingga unek-unek itu bisa kita dapatkan. Nah, sehingga apapun yang mereka lakukan itu kita akan pecahkan solusinya sebelum membesar. Nah, itu upaya-upaya lakukannya. Memang ya tidak gampang untuk mempertahankannya. Upaya-upaya untuk orang memecah belah dan membuat kita tidak toleran pasti ada. Nah, tapi itulah upaya kita lebih lagi adalah kita sudah penyusunan di RPJMD kita, kegiatan-kegiatan kita melibatkan dan keterlibatan dari semua suku dan agama itu yang kita lakukan. Tadi Ibu sempat ngomong bersepeda. Ya. Ibu hobi bersepeda? Ya, saya biasa bersepeda olahraganya. Apa saja yang Ibu lakukan selain hanya mengengkul sepeda, menikmati suasana kota? Apa saja yang Ibu lakukan? Saya bukan menikmati kota ya, tapi saya misalnya Jumat ini kita panen padi.
Jadi jam 6 atau jam 6 kurang kita sudah bersepeda sampai di misalnya padi, sampai sana kita panen padi bersama atau semai bersama. Nanti setelah itu masyarakat masak di situ. Nah, disitulah mereka bisa tatap muka dan menyampaikan apa sih yang menjadi kendala mereka. Misalnya kita ingin 1 hektar sawah itu bisa menghasilkan 8 ton. Kenapa bisa 6 ton? Kendalanya ada di mana? Misalnya dia sampaikan, oh misalnya ada hama, air asin dan sebagainya. Dari situ nanti kita bawa dan saya turun itu PUPR turun. Jadi dia sampaikan permasalahan apa, bagaimana kita mengatasinya. Nah, minggu depan lagi kita kemana? Acara apa lagi? Nanti kelompok tani. Jadi kita turun itu langsung ke sama masyarakatnya, sehingga kita langsung bisa tatap muka. Jadi jam 9 kita udah balik lagi, sudah masuk kerja kembali. Pakai sepeda. Udah sejak kapan hobi bersepeda? Saya dari dulu sih suka bersepeda, cuman tidak dirutinkan. Nah, mulai dari wali kota ini dengan dinas pertanian, Bapeda, inilah kita ngomong, Bu, nanti Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Sabtu lebih enak lagi kan, kita sudah tidak terbatas oleh waktu ya. Kalau Jumat kan masih harus jam masuk kerja. Jadi kita tertarik, artinya adalah satu, pertama kita bisa sambil olahraga tapi bisa bekerja. Paling tidak saya bisa berkomunikasi dengan kepala dinas yang ada, kemudian dengan anggota dewan dan ketua dewan bisa kita ajak. Kadang ada forkopimda ya, tapi sejak pandemi ini kita lebih batasinya adalah hanya kepala dinas, kadang ketua dewan, dan ada beberapa anggota dewan yang mau ikut. Nah, jadi kita lakukan sosial juga ya. Jadi memang kegiatan kita bukan hanya bersepeda saja, jadi langsunglah bertemu dengan masyarakat. Kembali lagi Bu, kita kan masih di masa pandemi, dan Ibu sendiri waktu itu 1 tahun yang lalu pas Imlek saya pernah wawancara Ibu menanyakan soal corona. Bahkan saat itu kayaknya Ibu masih belum fasih menyebutkan corona karena baru-baru masuk kan di Indonesia. Kemudian Ibu sendiri dari satu keluarga positif. Yang mungkin ada cerita di balik itu yang bisa Ibu sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat benar-benar menjaga kedisiplinan protokol kesehatan, karena itu dianggap sebagai kunci pencegahan penularan. Ya, saya pikir ya disiplin protokol kesehatan